Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang yang sangat beruntung bisa memiliki kesempatan memberikan materi tentang pasar uang dan falas internasional di dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih kepada Universitas Pamulang dan Ibu dosen Syarifah Ida Farida SEMM yang sudah memberikan kami kesempatan agar pelaksanaan materi ini berjalan dengan baik. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang apa itu pasar uang, apa itu valuta asing, fungsi, jenis, dan juga tujuannya, dengan berbagai kelemahan dan juga kelebihannya. Dengan harapan siapapun yang menonton video ini bisa mendapatkan pengetahuan dengan cara yang mudah dan juga menyenangkan. Ini adalah tim kami dalam pembuatan video. Kami dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Anggota kami terdiri dari Muhammad Darul, Muhammad Nur, dan saya sendiri yaitu Muhammad Fauzan yang akan menjadi pemandu dalam pembawa materi ini. Penasaran dengan materinya? Yuk langsung aja kita ke materi pertama. Di materi pertama ada pengantar dari pasar uang nih. Nah, pasar uang atau money market di Indonesia ternyata masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Namun dalam perkembangannya, pasar uang di Indonesia juga sudah berkembang walau tidak secepat perkembangan pasar modal atau capital market. Peserta dalam pasar uang ternyata itu bank atau lembaga keuangan yang biasanya memerlukan dana dalam jangka pendek. Dan biasanya pembelian surat berharga pasar uang itu cuma didasarkan dalam kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor-faktor kepercayaan sangat dominan sebelum surat tersebut dibeli oleh investor di samping faktor-faktor lain. Masuk ke materi pertama yaitu pengertian dari pasar uang. Pasar uang merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batas waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Menurut Bapak M. Irsan Nasarudin tahun 2010, pasar uang itu adalah suatu sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Pasar uang tidak seperti pasar modal yang mempunyai suatu tempat fisik, dan pembiayaan yang dilakukan juga didasarkan pada pinjaman atau loan. Sesuai dengan namanya, pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang juga sering disebut pasar kredit jangka pendek. Selanjutnya, ada materi tentang fungsi dan tujuan pasar uang. Pasar uang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dengan pengeluaran dana yang menutup kekurangan dengan pinjaman dana jangka pendek. Apabila pengeluaran dana melebihi penerimaan dan penyediaan outlet investasi untuk memperoleh pendapatan bunga bagi unit yang penerimaannya melebihi pengeluaran. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Nah, dengan demikian pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lain. Yang kedua adalah memberikan kesempatan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir yaitu menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Untuk materi selanjutnya agar bisa dibawakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Darul, dipersilakan. Tujuan dan fungsi pasar uang.
Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang kelebihan untuk sementara dan biasanya bukan dalam waktu singkat untuk membayar pajak, gaji, dividen, dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor sangat sensitif terhadap risiko. Pasar uang mempunyai fungsi, yaitu sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penatapan dana atas likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk moneter. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau disingkat SBPU. SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk transaksi moneter. Bagaimana SBPU berfungsi sebagai instrumen ekspansi moneter. Tujuan dan fungsi pasar uang. Pihak yang terlibat dalam transaksi pasar uang, baik sebagai investor maupun sebagai penerbit instrumen, dalam rangka mobilisasi dana antara lain adalah 1. Lembaga-lembaga keuangan, 2. Perusahaan besar, 3. Lembaga-lembaga pemerintah, 4. Individu-individu. Pasar uang menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Pasar ini menekankan pada kredit untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Pasar uang adalah mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagian besar bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, mekanisme dalam pasar uang pada dasarnya dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga, dan pemerintah. Dengan keberadaan pasar uang mungkin terjadinya transaksi pinjam-menginjam. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga pemerintah. Terdapat 6 instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Bustari Mukhtar pada buku terbit 2016. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari rekan kami yaitu Muhammad Darul. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan kembali oleh Muhammad Nur, dipersilahkan. Surat berharga pasar uang (SBPU). SBPU merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Bankers Acceptance merupakan vessel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted. Vessel tersebut bisa diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Commercial paper merupakan kertas berharga yang bisa diperjualbelikan di pasar uang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Commercial paper merupakan berbentuk promes yang diterbitkan oleh lembaga keuangan termasuk bank. Interbank call money adalah pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Dalam proses transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia selalu saja ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilaksanakan atas unjuk
atas unjuk dengan nominal tertentu. Sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak bank untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi suku bunga pasar uang antar bank atau rupiah, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Volume transaksi pasar uang antar bank atau rupiah, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank US dollar, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Volume transaksi pasar uang antar bank atau US dollar. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. JIBOR Jakarta Interbank Offered. Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Suku bunga deposito rupiah. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Suku bunga deposito US dollar. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Nilai tukar rupiah atau kurs. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Suku bunga kredit. Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan. Sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, sarana untuk penempatan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan resiko pasar. Resiko ini terjadi karena turunnya harga suatu instrumen pasar uang dikarenakan tingkat suku bunga naik sehingga investor mengalami kerugian. Risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar pada kreditor. Risiko inflasi. Risiko ini terjadi karena naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli menurun atas pendapatan yang diterima oleh pinjaman yang diberikan. Risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi karena adanya perubahan tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya rekan Muhammad Nur. Sekarang mari kita kembalikan lagi materinya ke rekan Muhammad Darul. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing itu dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat dikeluarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Menurut Dr. Hamdi Hadi, terbitan buku 2010, pengertian falas mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk perusahaan dalam mencapai keuntungan. Jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran uang ini disebut dengan foreign exchange rates, di Indonesia dikenal dengan kurs falas. Produk pasar valuta asing. Pasar valuta asing bisa terjadi di bank atau tempat pertukaran valuta asing. Mata uang dunia yang biasa diperdagangkan di pasar valuta asing itu antara lain ada 6: dolar Amerika, Indonesian, euro dolar, pound Inggris, dan Australian dollar, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas penjelasan materinya rekan Muhammad Darul. Sekarang mari kita kembalikan lagi penjelasan materinya ke rekan Muhammad Nur. Mekanisme kerja pasar valuta asing. Tidak seperti di bursa saham yang memiliki lantai perdagangan atau trading floor, pialang-pialang berbagai bank dalam pasar falas tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. Hanya telepon, modem, mesin fax, terminal komputer atau telex yang menghubungkan permintaan dan penawaran falas.
Terdapat dua tingkatan dalam pasar falas. Pertama, pasar konsumen atau eceran, consumer retail market, di mana individu atau institusi membeli dan menjual falas kepada bank. Kedua, apabila bank tersebut tidak memiliki jumlah US dollar yang diinginkan, maka bank tadi akan mendatangi bank lain untuk memperoleh dolar sebagai ganti DM atau falas lain. Penjualan dan pembelian semacam ini disebut pasar antar bank. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan over counter sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing. Banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan. Baiklah, terima kasih rekan Muhammad Nur atas penjelasan materinya. Sekarang penjelasan materi akan kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan. Di materi selanjutnya kita akan bertemu dengan fungsi pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing antara lain, yang pertama yaitu transfer daya beli atau transfer of purchasing power. Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang kedua yaitu penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Yang ketiga adalah mengurangi resiko valuta asing. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan. Misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Nah, selanjutnya ada tujuan transaksi valuta asing. Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan daya beli. Yang kedua adalah mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu pemagaran resiko atau hedging. Yang keempat adalah untuk transaksi pembayaran. Yang kelima yaitu pengiriman uang ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah tentu kemudahan berbelanja. Para pelaku pasar valuta asing, antara lain, yang pertama yaitu perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Ada kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan perusahaan kadang memerlukan mata uang negara lain dengan jumlah yang cukup besar. Yang kedua yaitu individu. Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Yang ketiga ada pialang pasar falas atau broker yang membantu untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Yang keempat yaitu pemerintah yang melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain seperti membayar hutang luar negeri dan menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Yang kelima ada bank umum dan perbankan yang melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain seperti melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. Perbankan adalah pelaku pasar falas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar falas lewat para pedagangnya. Yang keenam ada bank sentral yang melakukan jual beli valuta asing biasanya dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang. Yang ketujuh ada spekulan dan arbitrase. Arbitrase adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Peran serta spekulan dan arbitrase dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu institusi. Yang dimaksud di sini adalah institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi tunai atau spot transaction. Dalam transaksi spot, biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalkan, kontrak jual beli falas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12. Namun apabila tanggal 12 adalah hari libur dari negara asal, penyerahan dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyerahan ini disebut value date.
Yang kedua ada transaksi tunggak atau forward transaction. Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari 2 minggu hingga 1 tahun. Yang terakhir ada transaksi barter atau swap transaction. Kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Kelebihan dan kelemahan pasar valuta asing. Terdapat 6 kelebihan pasar valuta asing. Yang pertama adalah transaksinya yang 24 jam. Tidak seperti transaksi di pasar modal, pasar falas berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Yang kedua adalah likuiditasnya. Banyaknya broker atau dealer dalam pasar falas menjadikan pasar falas menjadi sangat liquid, sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil. Yang ketiga adalah rendahnya biaya transaksi. Biaya transaksi di pasar falas secara online itu tidak ada, namun hanya dikenakan biaya yang jumlahnya cukup beragam. Salah satu contohnya adalah biaya pada saat penarikan dana dari akun forex. Kelebihan yang keempat yaitu dari kenaikan dan penurunan harganya. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual pada pesanan beli. Sedangkan pada pesanan jual, keuntungan didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli atau harga penutupan. Yang kelima yaitu margin perdagangan. Perdagangan dengan margin dapat membuat daya beli investor melebihi jumlah modal yang dimiliki. Yang terakhir ada two ways opportunities, yaitu keuntungan dua arah. Ketika market naik ataupun turun, hal ini tidak berlaku bagi investasi jenis lain atau one ways opportunity. Sedangkan untuk kelemahannya, hanya terdapat 2 kekurangan dari pasar valuta asing. Yang pertama adalah resiko kurs pertukaran atau exchange rate risk. Resiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar falas. Yang terakhir adalah resiko negara asal. Resiko ini timbul dari akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti intervensi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah, dan sebagainya. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung materi. Gimana? Menyenangkan dan cukup mudah dimengerti kan? Untuk memperdalam pemahaman, kami sudah menyediakan contoh soal yang akan dibahas selanjutnya. Hari ini, hari Jumat tanggal 28 Mei 2011 adalah hari libur, dan kurs 1 US dollar sama dengan Rp9.000. Sementara itu, harga pasar uang 17% per annum atau per tahun. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Investasi mana yang akan dipilih investor? Membeli falas atau pasar uang? Nah, gimana? Gampang gak soalnya? Langkah pertama adalah kita harus mencari nilai tambahnya dulu pada pasar libur. Diketahui kurs tanggal 28 Mei itu adalah 1 US dollar sama dengan Rp9.000. Yang kedua, bunga di pasar adalah 17% per annum. Yang ketiga, jangka waktu yaitu 28 sampai 31 Mei yang berarti 3 hari. Artinya, nilai tambah sama dengan 3 dikali 0,17 dikali 9.000 dibagi dengan 1 tahun yaitu 360. Didapatkan hasil adalah 12,75. Langkah yang kedua adalah mencari nilai totalnya, yaitu Rp9.000 ditambah dengan Rp12,75, sehingga nilai total didapatkan yaitu Rp9.012,75. Ketika semua angkanya sudah didapatkan, maka investor memiliki 2 pilihan nih. Yang pertama, jika kurs ditambah dengan nilai tambah lebih besar dari yang nilai total tadi, maka sebaiknya investor membeli falas. Yang kedua, jika kurs ditambah dengan nilai yang lebih kecil dari nilai total tadi, maka sebaiknya investor membeli pasar uang. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Sudah saatnya kita berpisah. Hanya itu materi yang bisa kita sampaikan.
Semoga menjadi bahan pengetahuan dan ilmu baru bagi siapapun yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya Muhammad Fauzan beserta rekan-rekan saya Muhammad Darul dan Muhammad Nur mohon pamit. Terima kasih lagi kepada Universitas Pamulang dan Ibu dosen Syarifah Ida Farida SEMM yang sudah mendukung pembuatan video ini hingga selesai. Dan juga kepada semua pihak yang sudah berkontribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.